Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk Sirun Nabawiyah, sejarahnya nasabnya, garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan nasab, kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, nomor hadis 3851. Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata, huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Qinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnah. Ini nasabnya Nabi SAW sampai ke Adnan. Ini sah, ini sahih. Setelahnya itu yang diperselisihkan. Jadi Nabi kita, nama panggilan beliau adalah Abul Qasim. Ini nama panggilan, semua memanggil dengannya. Apakah Muslim, musyrik Makkah, bahkan di Madinah, orang Yahudi, orang Nasara, karena mereka tidak mengakui kenabian Nabi kita, mereka memanggil Nabi kita dengan Abul Qasim. Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan kunyah, nama panggilan. Semua nama yang diawali oleh kata Abu atau itu disebut kunyah. Orang Arab walaupun belum menikah itu memiliki kunyah, yaitu nama panggilan yang diawali oleh Abu kalau laki-laki, kalau perempuan Ummu. Kalau perempuan tinggal ditambahkan Abu Fulan. Nah, Nabi kita Abul Qasim. Kunyah ini, nama panggilan ini khusus untuk Nabi kita. Kita tidak boleh menamakan diri kita dengan nama panggilan Abul Qasim. Nabi sudah melarangnya. Kata beliau, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Bernamalah dengan nama, artinya boleh kita bernama dengan namanya Nabi kita. Boleh kita memberikan nama anak kita dengan nama Nabi kita, Muhammad. Boleh. Dan di sini ada anjuran dari Nabi untuk bernama dengan nama beliau. Karena Nabi bilang, bernamalah dengan nama. Iya.
Kalau kita kelahiran seorang anak laki-laki, sunnah menamakan dan dianjurkan menamakan dengan nama Muhammad. Jadi kata beliau, bernamalah dengan nama wala takannau bikunyati, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jadi tidak boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim. Iya, namanya boleh, tapi nama panggilannya tidak boleh. Jadi boleh kita bernama Muhammad, tapi tidak boleh Muhammad Abul Qasim atau Abul Qasim Muhammad. Iya, ini tidak dibolehkan. Jadi beliau adalah Abul Qasim, nama panggilannya. Nama beliau Muhammad, ini nama aslinya. Kalau tadi panggilannya. Ibn Abdillah, beliau adalah putra dari Abdullah, satu-satunya putranya. Nanti kita akan menyebutkan terkait dengan kelahiran beliau dan tentang ayahnya juga ibunya. Kenapa saya katakan beliau adalah satu-satunya anaknya? Karena ini bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Saat perjalanan dagang ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Syam itu dulu mencakup Palestina, Suriah, sekarang Amman, Oman, negeri Yordania, itu semua dibilang Syam dulu sebelum dipecah-pecah sekarang menjadi negara masing-masing. Ya, kegiatan orang Mekah, mereka berdagang atau mengembala kambing ataupun onta. Nah, biasa mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Nah, termasuk ayah dari Nabi kita adalah pedagang. Sebagaimana nanti Nabi kita saat beliau berusia mulai besar adalah beliau berdagang juga. Jadi ayahnya ini meninggal sebelum beliau lahir. Makanya beliau adalah satu-satunya anak. Jadi bin Abdillah, ayah beliau Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, ini kakek. Yang bernama Abdul Muttalib. Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf. Ini sudah ya generasi ke atasnya. Jadi mulai dari Nabi kita Muhammad Abul Qasim, ayah beliau Abdullah. Kemudian kakeknya Abdul Muttalib. Ayah dari kakeknya Hashim. Ayahnya lagi Abdul Manaf. Ibn Qusay. Ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kita tidak lanjutkan binnya. Imam Bukhari tidak menukil lagi setelahnya. Padahal masih ada beberapa generasi dari keturunan Nabi sebelum mencapai Ismail. Ismail bin Ibrahim. Tapi kenapa belum tidak menukil? Karena sampai di situ lain sahih. Setelahnya diperselisihkan. Yang jelas beliau adalah keturunannya Ismail ibn Ibrahim.
Cuman antara Ismail dengan Adnan itu sudah tidak disepakati garis keturunannya. Makanya berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, wala yastihun nasab fauqa Adnan. Tidak sahih lagi garis keturunannya Nabi di atas Adnan. Jadi Adnan bin siapa? Itu sudah tidak sahih lagi. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Setelah Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan nasabnya Nabi sampai ke Adnan, belum berkata ilahahuna ma'lumus sihah muttafaqun alaihi bainan nasabi. Sampai di sini, itu sampai Adnan, itu dimaklumi keabsahannya. Itu dimaklumi keabsahannya. Disepakati oleh para ahli nasab. Iya, para ahli tukang catat nasab keturunan. Wala khilafun fihil battah, dan tidak ada sama sekali perbedaan pendapat. Sampai Adnan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fih. Dan apa yang di atas Adnan itu diperselisihkan. Jadi kalau ada orang menukil, karena banyak juga disebarkan nasab manusia sampai Adam. Sampai Adam. Dari Nabi kita sampai Adam. Iya. Itu sudah diperselisihkan. Itu hanya penukilan yang dimasyhurkan. Iya. Adapun mau dipastikan itu sulit. Karena umur orang dulu kan tidak seperti kita sekarang. Sekarang kita antara 60-70. Jarang 100, apalagi melewati 100, itu sedikit sekali orang. Dulu orang umurnya panjang. Di masanya Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh saja belum berdakwah itu 950 tahun. Itu berdakwahnya. Berarti kalau kita kurangi kalau kita tambah dengan umur sebelum diangkat menjadi Rasul. Kan rata-rata para Nabi itu diangkat menjadi Rasul 40 umurnya. Tidak ada umur yang lebih mudah diangkat menjadi Rasul 40. Rata-rata para Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Artinya kalau kita tambah, Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Ditambah sebelum kenabian berarti belum berumur berapa? 990 tahun. Banyak umurnya dulu. Sehingga untuk mencatat nasab itu kan agak sulit. Iya, karena umur orang dulu bisa, tukang catatnya bisa sudah meninggal, belum meninggal yang ada. Makanya di sini juga terkait dengan keturunan Nabi kita Muhammad SAW, itu yang sahih disepakati oleh ahli sejarah itu sampai Adnan. Setelahnya tidak ada yang sah. Ini juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ini semuanya ahli sejarah. Beliau berkatakan Syekhuna Abu Abdillah Al-Hafidh adalah guru kami Abu Abdillah Al-Hafidh. Yaqul, beliau berkata, nisbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihah ila Adnan. Nasab Rasul kita yang sahih itu sampai Adnan.
Wa ma wara'a Adnan falaysa fihi syai'un yu'tamad alaih. Dan apa yang setelah Adnan, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dijadikan sandaran. Jadi setelah Adnan tidak ada ya yang bisa dipegang. Yang jelas Nabi secara umum telah mengabarkan kepada kita bahwasannya beliau dari keturunannya Ibrahim. Dari mana kita tahu? Ada di hadis riwayat Imam Muslim di nomor 2776. Beliau nukil dari Wasilah Ibn al-Asqa al-Laythi. Dia berkata, Inna Allah astafa mi waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisy. Quraisy. Wastafani min bani Hashim. Kata beliau, sesungguhnya Allah memilih anak Nabi Ibrahim Ismail. Karena Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Satu dari istrinya, yaitu Ishak. Satu dari pelayannya. Budak yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada istrinya, kemudian istrinya berikan kepada Ibrahim. Berikan kepada Ibrahim. Yaitu budak ini bernama Hajar. Inilah ibunya Ismail. Jadi Ibrahim punya dua anak, satu dari istrinya, satu dari pelayan. Dari istrinya adalah Ibrahim, Ishak, kemudian dari pelayannya adalah Ismail. Ini Ismail yang dibawa oleh Ibrahim saat masih bayi ke Baitullah Makkah. Waktu itu tentunya belum ada Baitullah, roboh, sudah roboh. Bukan tidak ada, sudah ada. Tapi kena banjir karena awal masjid yang dibangun dalam sejarah manusia itu Ka'bah. Karena pertemuan Nabi Adam dan siapa istrinya? Hawa itu di Mekah. Disitulah dia dirikan tempat ibadah pertama. Kemudian karena daerah ini kering, dia berpindah ke Palestina, ke arah Syam. Disitulah dibangun tempat ibadah kedua, Baitul Aqsa. Iya. Cuman saat ditinggal, karena di Makkah itu adalah lembah, walaupun tidak hujan sering banjir kiriman. Biar banjir dari arah Yaman, perginya ke situ. Sehingga roboh Ka'bah. Maka ketika sekarang kita ringkas kenapa jadi Ismail sampai ke Arab, yaitu waktu kan Ibrahim ini keluar dari arah Irak. Belum berdakwah di tengah kaumnya yang menyembah patung. Termasuk bapaknya pembuatnya. Belum berdakwah tapi tidak diterima. Bahkan belum dibakar saat belum menghancurkan itu patung-patung. Maka belum berhijrahlah dari Irak itu menuju Baitul Maqdis. Saat perjalanan ke situ, disitulah dia dihadiahkan budak yang bernama Hajar. Iya. Nah, Nabi Ibrahim sudah umur, istrinya juga sudah umur, tapi belum dapat keturunan.
belum dapat keturunan. Nah, disinilah ya Hajar memberikan tadi itu budak kepada suaminya, karena budak itu boleh didatangi. Budak ya, yang rampasan perang atau hadiah dari perang, bukan pembantu. Jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai nanti, oh pembantu berarti boleh didatangi. Enggak, ini budak. Budak itu rampasan dari rampasan perang. Iya. Di situ dihadiahkan awalnya. Cuman alhamdulillah hamil, melahirkan, ya namanya perempuan, cemburulah istrinya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dia bersumpah untuk memotong-motongnya. Ya perempuan. Dan perempuan kalau cemburu, ini mereka ini masalah. Dia tidak berdosa. Ternyata. Beda kalau kita laki-laki. Iya. Jadi dia cemburu seperti itu, dia bersumpah. Makanya Nabi Ibrahim membawalah istri ini, budaknya ini sama anaknya Ismail ke negeri yang tandus, yaitu negeri Mekah. Tentunya atas perintah Allah. Itu sudah jalan takdir. Belum ada manusia sama sekali. Iya, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada pepohonan. Bahkan hewan pun sekalipun tidak ada burung. Dia bawa dengan tentunya ada sejarahnya perjalanannya supaya tidak didapat dan tidak dikejar oleh Sarah istrinya. Sampailah diletakkan, disimpan di sisi Baitullah, Ka'bah. Tentunya waktu itu sudah roboh karena dibangun kembali nanti. Sudah besar Ismail dan Ibrahim. Iya. Disimpan di situ. Dia tinggalkan. Istrinya juga merasa kenapa ditinggalkan kami di sesuatu yang tidak ada sama sekali apapun. Hanya lembah saja. Di arah sini Bukit Sofa, di arah sini ada Bukit Marwah. Iya, hanya lembah. Bukitnya berbatu. Datarannya pasir. Tapi waktu itu, waktu Hajar mengejarnya untuk menanyakan kenapa ditinggalkan di tempat itu, Nabi Ibrahim tidak pernah berbalik karena dia yakin ini kan perintah Allah. Belum adalah Rasul Allah. Ini kan sudah wahyu. Ketika sudah letih lelah untuk mengejarnya, Hajar cuma bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu dengan ini? Karena Hajar tahu tentunya ini Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim tidak berbicara, hanya menggerakkan kepalanya, artinya iya. Maka Hajar ini adalah perempuan yang beriman. Dia termasuk yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Dia berkata, "Idan falan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu keyakinan. Maka disinilah kenapa itu Nabi Muhammad munculnya di Arab. Di sini asal usulnya. Karena Nabi Ibrahim bukan dari Arab. Makanya nama anak-anak dari Nabi Ibrahim tidak ada yang berbahasa Arab.
semuanya bahasa non-Arab, termasuk Ismail. Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Nah, di sini dikatakan Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail. Karena Nabi Ismail diangkat juga menjadi Nabi dan Rasul Allah untuk berdakwah di negeri Makkah. Mendakwakan tauhid. Kemudian wastofa min bani Ismail Kinanah. Kemudian Allah memilih dari anaknya Ismail itu yang bernama Kinanah. Wastofa min Kinanah Quraisy. Ini kan sudah. Kinanah tadi jauh dari Nabi. Ini setiap generasinya. Dan Allah memilih dari keturunannya Kinanah Quraisy. Wastofani min Bani Hashim. Dan Quraisy ini kan punya banyak keturunan. Termasuk Hashim. Tadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Iya. Ibn Abdi Manaf. Jadi Abdul Manaf punya banyak anak, di antaranya Hashim. Kemudian Allah memilih dari Bani Hashim Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi kita itu dari keturunannya siapa? Ismail ibn Ibrahim. Ini belum kata. Dari generasi ke generasi, semuanya generasi terbaik. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, bu'ittu min khairi qurunini bani Adam. Kornan fakornan. Saya diutus dari generasi terbaik dari keturunan Adam. Diambil setiap generasi yang terbaiknya. Hatta bu'ittu minal qarnil ladzi kuntu fihi. Hingga saya diutus di generasi yang saya berada di dalam. Jadi generasi yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari Adam sampai Nabi kita untuk dijadikan sebagai Nabi dan Rasul, selalu generasi terbaik sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap dari para Nabi dan para Rasul itu tidak ada yang tidak memiliki nasab. Semuanya pasti punya nasab dan nasabnya jelas dan pasti baik. Pasti baik. Makanya ketika Abu Sufyan musyrikin Mekah masih kafir waktu itu. Saat dia pergi ke Raja Romawi, Herakl, dia bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ada di sana orang mengaku menjadi Nabi. Apa pertanyaan Herakl kepadanya? Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di tengah kalian? Apakah nasabnya terkenal atau dia ini hanya seorang budak? Tidak ditahu siapa ayah ibunya. Apa jawabannya Abu Sufyan? Belum muslim, tapi kan dia kenal nasab. Belum bilang huwa binatu nasabin. Dia di tengah kami memiliki nasab yang jelas. Faqala Herakl, maka berkata Herakl, Raja Romawi waktu itu, fakadzalika rusul, karena ini Yahudi, dia tahu. Fakadzalika rusul, maka demikianlah para rasul. Tub'atsu fi nasabi qaumiha, itu dipastikan diutus
berdasarkan nasab kaumnya. Semuanya seperti itu. Karena setiap nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya. Seperti bahasa orang Quraisy waktu itu bahasa Arab. Maka Nabi kita Muhammad SAW diutus bahasanya bahasa Arab. Dengan nasab kaumnya. Maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa belum memiliki nasab. Dan nasabnya sampai ke bapaknya para nabi dan para rasul. Ibrahim. Karena semua nabi dan rasul itu dari keturunannya Ibrahim. Dari dua jalur tadi. Nabi Isa, Nabi Musa, itu dari keturunannya Ishak. Iya. Kalau ditarik Isa sampai ke Ibrahim juga. Sampai ke Ibrahim. Cuman jalur Ishak. Karena setelah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan istrinya ke Makkah, turunlah kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan keturunan yang bernama Ishak. Dan di belakang Ishak ada Yakub. Setelah Yakublah muncul. Tadi rata-rata satu orang anak. Ibrahim punya Ishak, Ishak punya satu orang anak saja, Yakub. Dari Yakub muncullah 12 orang anak. Disitulah berkembang para nabi dan rasul banyak. Jelas Bani Israel sampai Nabi Isa. Orang Yahudi, orang Nasara itu dipimpin oleh para nabi dan para rasul. Setiap ada keberpalingan, muncul lagi nabi di tengah mereka. Mereka dipimpin oleh para nabi dan para rasul. Nabi mereka yang terakhir itu Nabi Isa. Setelah Nabi Isa terjadilah perubahan. Maka orang Yahudi sendiri tidak percaya kepada Nabi Isa. Tidak percaya kepada Nabi Isa. Intinya kata Nabi SAW, Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin generasi ke generasi oleh para nabi. Oleh para nabi. Beda kalau yang dari jalur Ismail. Habis Ismail putus. Tapi orang-orang masih berada di atas dakwanya Nabi Ismail. Masih berhaji. Hanya saja mereka sudah mulai masukkan patung. Mereka sembah patung. Disitulah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasab yang seperti itu tadi, itu sudah diberitakan kabar gembiranya kepada Yahudi, orang-orang kafir. Bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk doanya Nabi Ibrahim. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi Isa, Rasul mereka yang terakhir itu. Dinukil dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amri?" Apa dulu awal perkara? Maksudnya ini engkau kan sudah jadi Nabi Allah Rasulullah. Awalnya bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, dakwatu Abi Ibrahim. Ini sebenarnya buah dari dakwah bapak Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa dengan banyak doa ketika meninggalkan anaknya di Mekah. Termasuk diberikan keturunan yang akan menyembah Allah, memakmurkan Baitullah. Itu yang beliau katakan, wa busra Isa. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi Isa.
Wara'at ummi nuran adha'at minhu qusurus Syam. Dan ibuku juga waktu melahirkan melihat ada cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Dan orang Yahudi sangat tahu itu tentunya. Bahkan mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenal anak mereka karena disebutkan dalam kitab mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenalnya. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi sungguh sekelompok dari mereka, dikatakan oleh Allah sekelompok, karena ada juga yang tidak menyembunyikannya. Sungguh sekelompok dari mereka betul-betul menyembunyikan yang namanya al-haq, kebenaran. Padahal mereka mengetahuinya. Bahkan sebelum diutus Nabi kita SAW, diceritakan oleh Salamah ibnu Salamah. Dia ini dalam hadis riwayat Ibn Hisham dalam Sirah dan Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, dan dia disahihkan oleh Al-Hakim karena sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ceritanya panjang. Intinya dia bercerita, lana jarun minal yahud min bani Abdil Ashhal. Kami memiliki tetangga orang Yahudi. Dia dari keturunan Bani Al-Ashhal. Dia termasuk orang yang juga pendakwah. Waktu itu di tengah mereka ini Salamah ibnu Salamah, waktu itu dia masih usia muda sekali. Muncullah orang ini, tetangganya, dia bercerita tentang neraka, tentang surga. Iya, tentang adanya hari kebangkitan. Iya. Saat dia bercerita itu, orang-orang yang mendengar bertanya, kapan itu? Kapan terjadi itu? Apa tandanya? Dia berkata, Nabiyyun mab'utsun min nahwi hadzal bilad. Tandanya, ada nabi yang akan diutus dari arah negeri ini. Dia tunjuk di arah Mekah. Dia tunjuk ke situ. Maka orang-orang bertanya, kapan itu dia diutus? Maka dia berkata, Salamah ibnu Salamah berkata, dia pun menunjuk saya. Ini, nanti kalau sudah berumur, mulai dewasa itu akan ada. Maka kata Salamah, fa wallahi ma dhahabal layali wan nahar. Demi Allah bergantilah malam dan siang. Hatta ba'atha Allah Muhammadan rasul. Sampai Allah mengutus Muhammad sebagai rasulnya. Wa hayyun baina adhurina. Itu orang tetangganya tadi masih hidup. Tetangganya tadi masih hidup. Jadi artinya orang Yahudi sebenarnya bukan hanya tahu namanya, dia juga tahu kapan diutus, di daerah mana dia diutus. Tapi begitulah, hasad, kesombongan, tidak mau beriman. Lihat sebentar. Jadi kata Salamah ibnu Salamah, Nabi diutus menjadi Rasul, orang itu masih hidup. Yang ceramah tadi itu. Fa'amanna bih. Kami pun beriman terhadapnya. Kan dia ngomong. Sudah ada hari kiamat. Tapi nanti tandanya adalah Rasul yang diutus mengajak kepada Allah. Kami pun beriman terhadapnya. Wa kafara bih, tapi dia tadi itu tetangganya kafir terhadap. Bagian wa hasada, karena melampaui batas dan hasad. Ini bahaya hasad.
Karena orang Yahudi merasa bahwa Nabi itu kan selalu dari jalur Ishak. Kenapa ini tiba-tiba di jalur Ismail? Kan semua Nabi dan Rasul itu dari jalur Ishak. Ini tiba-tiba muncul di sini. Jalur Ismail. Hasad dia. Qala maka kata Salamah Ibnu Salamah, fakulna lah, kami katakan pada tetangga kami itu, wahai ya fulan, celaka kamu wahai si fulan. Alastalladzi qulta lana fihi maqul. Bukankah kamu yang ngomong, yang cerita kepada kami tentang dia itu? Qala dia berkata, bala betul. Walakinni lastu laisa bi. Akan tapi saya tidak akan beriman dengan. Ini menunjukkan sekali lagi yang kita mau ambil pelajaran di sini adalah orang Yahudi itu mengenal itu. Baik, kita cukupkan. Inilah nasab dari Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan masuk dalam kelahirannya. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.